Ya, terima kasih Pak Daniel. Shalom, selamat sore semua teman-teman. Ya, tadi panggilnya kawan-kawan ya, tapi kayak teman-teman saja ya. Aku biasa panggil teman-teman. Ya, kita hari ini senangnya saya bisa berbagi di Perkantas Persekutuan Alumni Kristen Salatiga. Ya. Uh, Judul webinar hari ini tuh kayaknya tuh simple ya, tentang parenting education start from home. Iyalah udah pasti gitu ya. Tapi kalau ditanya balik nih ke teman-teman, eh, seperti apa sih education yang dari rumah itu? Nah, mulai bingung ya. Ya sih kita tahu sih, didik anak tuh ya yang paling penting dari rumah gitu ya. Tapi kalau ditanya balik itu apa pendidikan apa sih yang sebenarnya paling penting dari rumah? Jawabannya apa? Biasanya norma-norma, nilai-nilai hidup gitu ya. Ya. Nah, mungkin udah banyak ya teman-teman sering mendengar tentang ini dan juga yang membahas tentang ini gitu ya. Aku akan coba melihat dan membahas dan sharing mungkin nanti dari sudut pandang yang lain gitu ya, dari sudut pandang lain dalam arti gini, tentang goals dari sukses mendidik ini ya. Nah, itu aku akan bahasnya dari situ ya. Sedikit cerita begini, eh, anak-anak yang sekarang sekolah di sekolah yang bagus dengan IQ yang bagus segala macam ya, belum tentu loh dia bisa dikategorikan memperoleh pendidikan yang bagus untuk kesuksesannya. Karena apa? Banyak anak-anak yang aku tangani, mereka di sekolah yang bagus, mereka punya IQ yang bagus, tapi mereka cukup struggle untuk bisa jangankan nanti sukses di masa depan ya, sukses di sekarang melewati masa-masa dia di akademik, sosial, terus pergumulan dengan mental health mereka cukup lumayan banyak teman-teman ya. Jadi dan itu semua ya, aku melihat ada faktor utamanya memang dari rumah sih gitu. Dan kalau faktor utamanya dari rumah, pastinya untuk memperbaikinya juga dari rumah kan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, mumpung nih aku lihat di sini masih pada muda-muda nih kayaknya ya. Makanya dipanggil kakak-kakak ya. Artinya kan nanti masih masih parentingnya mulai dari anak-anak kan. Jadi bisa lebih punya wawasan tentang membangunnya dari mana sih seperti itu ya, dasarnya tuh dari mana sih gitu ya. Oke, aku coba sharingan ini ya, materinya dulu. Limpahkan tas ini. Oh iya, mungkin kenalan sedikit ya buat teman-teman yang belum kenal. Saya menyelesaikan S1 psikologi, kemudian mengambil S2-nya Master of Art in Christian Counseling, dan mengambil juga Master Pendidikan. Saat ini saya sebagai konselor anak dan remaja, juga filial parents coach, jadi membimbing orang tua ya dengan modul-modul seperti itu. Memerhati dunia pendidikan, ada sekolah founder PHB School di Tegal ya, dan ada alumni dari Perkantas juga sih yang melayani di sana di mengisi saat teduh begitu ya. Kemudian narasumber di bidang kesehatan mental anak, parenting, pendidikan, dan neurokinestetik ya. Seperti itulah singkatnya. Oke, pelayanan saya banyakkan di Serpong sih, di Tegal bolak-balik gitu. Tapi di Tegal ada rumah konseling bareng sama adik aku di sana juga konseling.
Nah, ini dia tema kita hari ini. Ayat Alkitab yang mendasari tema hari ini adalah Mazmur ya, 127 ayat 1 sampai 5 tentang bagaimana keluarga, bagaimana anak sebagai warisan ya, pusaka, dan bagaimana kita semua para parents bisa nanti membimbing atau memberikan mereka kayak anak Parao sampai melesat, sampai bisa goals-nya dengan tepat seperti itu. Ini akan kita bahas. Nah, sesuai sama judulnya tentang education start from home, kalau aku tanya nih, pendidikan dari rumah tuh yang kayak apa sih? Kalau dari sekolah kan udah jelas ya. Kalau dari sekolah tuh pendidikan sekolah kayak apa ya? Pendidikan sekolah tuh mengembangkan semua potensi anak nih, goals-nya pendidikan Indonesia ya. Fisik, emosi, sosial budaya, kreativitas, spiritual, akademik, kognitif ya, untuk manusia seutuhnya. Ya. Nah, kalau pendidikan dari rumah, goals-nya apa? Nggak ada ya, nggak ada silabus khususnya. Kalau kita ngajar ada silabusnya ya. Kalau kita dari rumah tuh nggak ada silabusnya. Oleh karena itu kadang kita sebagai parent melupa, sebagai nanti kalau satu punya anak, lupa peran kita sebagai orang tua dalam ikut andil dalam mengembangkan manusia seutuhnya ini loh. Ya, karena fokusnya biasanya nanti kalau udah punya anak, ya cari uang, mencukupi keluarga, memberikan kasih sayang, ya sebagai orang tua pada umumnya. Ya. Tapi kita akan bicara nih yang khususnya tentang apa sih misi Tuhan di dalam diri kita semua. Kenapa Tuhan jadikan kita orang tua dan apa goals-nya nanti, pendidikan yang bagaimana, yang semuanya startnya dari rumah gitu ya. Nah, sebelum ngomongin itu, kenapa sih goals-nya manusia seutuhnya? Nah, ini dia nih, kalau balik-balik ya, kebutuhan dasar manusia itu pada akhirnya adalah apa? Self aktualisasi ya. Jadi sebenarnya kita semua nih di dunia ini goals-nya adalah, suksesnya itu adalah pencapaian aktualisasi diri kita kan. Aktualisasi ini bisa untuk achieve lah ya, achieve terhadap diri kita sendiri, orang-orang di sekitar kita, masyarakat, bangsa, dan Tuhan. Ya. Jadi goals-nya ini. Ya. Nah, bagaimana peran orang tua untuk bisa sampai anak-anak ke sini, itu sih sebetulnya ya goals-nya. Kalau pendidikan akademik udah pasti sekolah. Nah, kalau di rumah punya dasar-dasar yang lain sebenarnya ya. Ya, ini dia nih kalau mau dilihat-lihat ya, sebetulnya pendidikan awalnya kan kebutuhan dasar manusia, basic needs-nya kan kita fisiologi ya, bukan fisik ya. Kemudian meningkat ya, kebutuhan rasa aman. Nah, ini basic need ya, rasa aman. Ya. Kemudian naik lagi kebutuhan fisiologis ya, merasa dicintai ya, dan punya self esteem positif ya. Kemudian kalau itu semua terpenuhi, goals-nya adalah manusia seutuhnya itu apa? Manusia yang bisa beraktualisasi. Ya. Nah, zaman sekarang saat ini nggak jarang nih anak-anak remaja yang harusnya udah mencapai kebutuhan rasa dicintai, self esteem positifnya udah jadi, banyak yang masih di level bawah tuh, kebutuhan safe ya, rasa aman ya. Kemudian yang aku ada nangani beberapa ini juga ya, kasus lansia, sama pada akhirnya mereka merasa nggak bisa aktualisasi diri, masih merasa self esteem-nya belum jadi juga, padahal udah memasuki masa-masanya sebetulnya aktualisasi diri ya. Pendidikan mereka apakah bagus? Ya, zaman dulu kan sekolahnya harus sekolah yang bagus kan,
kuliahnya di universitas negeri gitu ya. Jadi faktor utama sebetulnya bukan dari sekolah sih teman-teman ya. Nah, sebelum ngomongin tentang kesuksesan setiap anak atau dalam tumbuh kembangnya untuk mencapai ya kesuksesan ini, kita lihat dulu nih. Ada 3 faktor ya dari penelitian dari studi kasusnya internasional WHO ya, tentang pengalaman masa kecil yang buruk dan dampaknya, dan dikategorikan ada 3 yang paling memberikan faktor resiko kesehatan mental anak-anak menjadi terganggu ya, alias kalau ini menjadi faktor resiko utama. Satu adalah abuse ya, termasuk emotional abuse, physical abuse, ya apalagi sexual abuse pada anak ya. Ini ya anak-anak ya, pengalaman anak-anak diambilnya dari studi kasus pengalaman anak-anak dan kasusnya. Kedua adalah rumah tangga ya, masalah-masalah dalam rumah tangga, kekerasan pada ibu ya, KDRT, terus abuse ya, ada kesehatan mental juga yang dalam keluarga, terus perceraian ya, dan criminal household member, ada anggota-anggota kriminal yang di dalam rumah tersebut ya. Jadi tegang lalu perasaannya gitu ya. Nah, neglect atau penelantaran baik emosional neglect maupun physical neglect ini juga menjadi faktor utama kesehatan mental anak atau yang menjadi resiko utama. Nah, jika ini ada dalam diri anak-anak, jangan berharap anak itu bisa berkembang, apalagi kognitifnya ya, untuk bisa belajar akademik dengan baik, itu sangat sulit sekali. Ya, nih dari pengalaman aku menangani kasus-kasus anak-anak ya, yang refer dari sekolah, dari mahasiswa ya, apalagi ya yang udah sekolah kuliah-kuliah. Bukan karena mereka sekolahnya di sekolah yang bagus pasti bisa ngelaluin ya, dengan IQ yang di atas rata-rata, enggak ya. Tapi dampak-dampak yang ini cukup lumayan membuat mereka menjadi low performance, akademik yang merosot ya, dan beberapa bahkan nyaris drop out gitu. Jadi sebelum ngomongin nih tentang education start from home, aku bahas ini dulu supaya teman-teman punya gambaran betapa pentingnya kondisi atau kesiapan kita di rumah sebagai orang tua untuk parenting bersama sejalan sama edukasi yang dari luar. Gitu. Dan aku ulangin lagi, faktor utama kesuksesan anak-anak justru dari pengalaman-pengalaman yang ada, bukan dari sekolah, lebih banyak dari faktor rumah gitu. Apa yang mereka pelajarin dari orang tua, apa yang mereka lihat gitu ya. Ini yang tadi aku bilang ya, anak-anak dengan faktor resiko itu jangan berharap juga bisa perform akademik bagus ya, dan akan berpengaruh juga ke fisik, kesehatan mental, dan lain-lain. Ini beberapa brain ya, otak anak yang berbeda loh. Kalau normal dan stres, kalau normal dan extreme neglect, itu satu, otak anak yang kecil itu adalah anak yang ditelantarkan ya, yang didiamkan, ditelantarkan di panti asuhan seperti itu. Mereka nggak pernah distimulus kan, nggak pernah ada interaksi emosi segala macam ya dari figur orang dewasa. Nah, lebih kecil ya. Terus kalau dilihat secara sistem ini otaknya, yang anak-anak yang depresi sama yang enggak juga beda ya. Dan bukan cuma hanya itu, karena keadaan emosi yang muncul saat individu yang kondisinya stres tadi ya, ada abuse, tegang terus di rumah ya, lihat KDRT melulu gitu ya, itu bisa selain ke kognitif juga ke tubuh ya, mempengaruhi semua body system ya.
Ini sedikit gambarannya. Jadi makanya kalau kita lagi stres kan pasti ada mulai jantung berdebar ya, yang punya tekanan darah mulai kacau ya, terus otak bobo ya, bisa mikir ya, terus biasa ke pencernaan ya, gerak kena ya, pencernaan. Nah, itu. Nah, anak-anak juga seperti itu loh, ya. Cuma kadang mereka nggak bisa satu-satu kan ngomongnya gitu, tapi tubuhnya tuh juga bereaksi, ya. Nah, ini dia sedikit gambaran bagaimana anak-anak bertumbuh, ya. Bagaimana anak-anak bertumbuh, otak anak bertumbuh, ya. Jadi yang pertama kali bertumbuh kan itu ya, yang merah tuh, yang disebutnya otak mama, otak reptil, ya. Ya, ini mempengaruhi sistem untuk kita bertahan. Ya, Tuhan anugerahi ini otak reptil ini untuk kita punya kemampuan waspada, waspada untuk kita jaga-jaga dan kemampuan untuk kita bertahan hidup kan harus waspada ya. Kalau ada serangan kita harus ngapain gitu ya, lari, melawan atau apa itu di otak itu. Nah, itu adalah yang pertama kali tumbuh di anak-anak. Nah, kemudian lanjut lagi ke otak mamalia ya, yang tengah ini yang mengatur emosi, ya, mengatur emosi dan habit, termasuk memori. Ya. Kemudian baru itu yang biru ini akan matang setelah remaja, usia 21 tahun. Ya. Ini di sini proses belajar, imajinasi, pengambilan keputusan, ya, problem solving, itu di situ semua. Ya. Nah, kalau anak-anak yang tadi ya dengan faktor resiko tinggi, itu yang selalu aktif adalah otak yang merahnya itu loh. Ya, kan dia hidupnya dalam kecemasan, otaknya tuh selalu siaga. Ya. Nah, ketika otak yang merah ini aktif terus, akan mempengaruhi proses kerja, emosi dan memori dan habit. Ya. Dan boro-boro bisa nyampe ke yang biru itu untuk bisa problem solving segala macam, regulasi ya, itu sangat sulit. Jangan diharap, makanya kalau ada orang-orang yang memang di faktor resiko itu, terus mereka bisa bikin problem solving sendiri, ya, bisa refleksi atau regulasi atau fokus dan learning itu sulit sekali, ya. Jadi seperti itu ya, ternyata dan akademik gimana? Akademik yang biru itu kan, proses mengelola, ya, menyimpan, gitu. Nah, ini dia kalau digambarin, yang merah itu akan selalu berkata gini, aku aman nggak ya? Aku aman nggak ya? Gitu. Nah, yang biru itu akan selalu tandanya, aku dicintai nggak? Aku dicintai nggak? Nah, kalau yang hijau itu ya yang udah remaja yang tadi digambar sana adalah, oh iya, ini aku belajar dari sini. Oh ya, problem solving-nya begini. Ya. Jadi dasarnya sebetulnya anak-anak bisa berkembang dengan baik. Dia sampai remaja nanti itu fungsi otaknya bisa berkembang maksimal. Ya dari yang mulai bawah itu, ya. Nah, anak-anak dengan faktor resiko itu dia adanya di bawah itu terus kan yang aktif, yang merah itu. Dia merasa otaknya tuh harus survive terus, ya, untuk abuse-nya, untuk melihat kekerasan rumah tangga dan segala macam gitu. Nah, jadi kalau kita ngomongin nih, apa sih education start from home ini? Apa sih yang harus mulai dari dasar? Ya sebetulnya ini teman-teman. Apakah kita siap ketika Tuhan kasih sebuah pernikahan, anak-anak nanti untuk bisa menyediakan keluarga ini sebagai tempat yang aman dan anak-anak merasa dicintai. Mulainya dari situ. Ya. Oke. Ini dia
Aku pernah ngambil data ya dari anak-anak, anakku di sekolah ya. Jadi dari anak kelas 6 sampai anak SMP ya. Eh, aku tanya gitu, sumber masalah yang paling membuat kalian suka stres apa sih? Gitu ya. Jawabannya masalah sekolah Miss gitu ya. Padahal sekolahku bukan termasuk sekolah yang akademiknya ini banget ya. Apalagi aku bayangin gimana ya sekolah yang akademiknya masih jadi sasaran nomor satu gitu ya. Masalah pelajaran sekolah akademik terutama ulangan ya. Terus kedua yang paling banyak juga ini ya dua masalah ini, konflik dengan orang tua ya, terutama memasuki pra remaja ya. Nggak heran nih kalau aku terima klien itu mulai dari biasanya usianya tuh memasuki para remaja loh, yang paling mulai startnya tuh dari situ. Kelas 6 ya, kelas 5 kelas 6 ya, SMP, SMA. Nah, ya kalau SMA udah makin kompleks lagi deh ya. Itu di sebelah kanan itu dari kesehatan ya, Menteri Kesehatan Indonesia. Penyebab stres pada remaja, satu masalah hubungan dengan orang tua, tuh ditulis juga ya. Masalah pelajaran sekolah, masuk situ juga. Masalah persaingan dengan saudara, wah ini juga betul banget ya, dengan sibling. Terus masalah dengan teman, nah ini masalah dengan teman. Masalah dengan teman dekat dan pacar, ya ini pokoknya itu aja deh sebenarnya kalau remaja isunya. Pertemanan, akademik, dan orang tua kan, iya. Nah, akademik ini masalah akademik itu problem solving-nya gampang ya. Gampang kalau nggak ada masalah di mental health anak-anak loh ya. Tapi kalau ada masalah di mental health anak-anak, ya jangan berharap tadi akademiknya bagus ya. Itu kan fungsi otaknya juga nggak bisa untuk fokus juga ya. Jadi kalau nggak ada masalah akademik ini sebetulnya problem solving-nya ya memang diajarin lah, dibantuin, dibikin schedule kayak gitu dong. Tapi konflik dengan orang tua ini dampaknya tuh bukan sebentar. Ya. Apalagi kalau anak-anak udah SMA. Ya. Goalsnya mereka apa? Cepet-cepet pengen keluar dari rumah. Kalau bisa sekolahnya di luar kota. Ya. Apalagi kalau bisa di luar negeri. Harapannya apa? Cepet-cepet jauh dari orang tua. Ya Miss, oke. Bentar lagi aku lulus, jadi aku coba Miss bertahan saja. Ya udah, apa yang akan kamu lakukan kalau lulus nanti? Ya itu momen aku banget. Nggak apa-apa sekarang aku berusaha bertahan katanya gitu ya. Anak-anak SMA tuh lucu-lucu kalau kalau udah nggak bisa ngapa-ngapain sama orang tuanya ya. Tapi itu bagian dari motivasi sih. Ya benar. Tapi kalau udah mereka pergi, apakah mereka bisa balik gitu? Apakah mereka bisa ingat orang tuanya? Nah, itu kan PR besarnya ya. Pertanyaan kedua, aku tanya ke anak-anak, pernah terpikir untuk melakukan hal negatif yang membahayakan diri nggak? Kan sekarang banyak ya yang melakukan self harm ya, banyak banget. Lebih banyak ya daripada bunuh diri juga ada, keinginan bunuh diri, cuma yang self harm lebih banyak itu. 20%-nya bilang ya pernah ya. Tapi ada juga yang bisa survive sendiri sih. Itu hanya pikiran-pikiran yang sempat, tapi kebanyakan bilang pernah mengakhiri hidup lah, atau melukai diri sendiri. Nah, pertanyaan terakhir cukup mengagetkan jawabannya di link aku baca. Siapa yang paling diharapkan menjadi penolong? Mama, katanya. Jawaban mama tuh paling banyak ya. Ini survei kan anak-anak kelas 5, kelas 6 sampai SMP aja ya. Dan mereka artinya seusia itu mama, masih ingat mama ya. Nomor 2 jawabannya hampir rata, tidak ada. Teman dan papa. Papa masuk kategori dibagi rata itulah jawabannya. Tapi yang paling banyak adalah mama. Ya. Nah, para ibu-ibu, para teman-teman,
para mama di sini siap ya jadi penolong gitu ya. Kadang tuh ada ibu-ibu tuh suka curhat, aduh Miss, aku nolong diri sendiri aja udah susah. nolong nolong diri aja sendiri susah Miss katanya. Ya dibutuhkan mama yang sehat ya, yang sehat fisik mental semuanya untuk bisa menolong anak-anak. Ya. Mamanya diberesin dulu ya kalau mamanya belum siap nolong. Ya. Apakah papa perlu? Ya papa lah perlu juga. Mama ini bisa sehat juga kalau papanya sehat kan. Ya, seperti itu ya. Nah, ini dia gambarannya. Ya. Oke, kita masuk ke kita mesti ngapain ya. Nah, ini kesuksesan seorang anak ditentukan oleh kesiapan orang tua dalam memperlakukan anak tersebut ya. Jadi seperti yang Mazmur 127 ya, kayak kita ya, tentang anak panah itu. Dilesatkan ya, goals-nya untuk memenuhi kita kayak lagi mana gitu ya, dilesatkan untuk siap memenuhi rencana dan tujuan Allah atas hidupnya. Nah, tadi startnya dimulai dari mana? Kesiapan ya, kesiapan kita menjadi orang tua. Ya, terutama kesiapan emosi ya. Anak-anak bisa nggak merasa aman di dalam rumah itu, aman sebagai anak dan merasa dicintai, gitu ya. Banyak loh orang tua yang disiplin, punya boundaries, tapi anak-anak tetap merasa kok dicintai. Ya. Karena memang perlu disiplin, ya, perlu batasan-batasan, ya. Nanti kita pelajari sebentar kapan tahapannya itu supaya parents bisa merasa cocok dan anak merasa tetap safe dan tetap merasa dicintai ini, ya. Karena disiplin kan nggak cocok buat anak remaja, ya. Contohnya seperti itu, ya. Nah, ini checklist buat teman-teman semua di sini. Kalau ada gambar ini, bagaimana kondisi teman-teman saat ini, terutama yang mau jadi mama nih, yang para mama di sini. Dari 0 sampai 10, diri kita sendiri deh, diri kita sendiri sebagai perempuan ya. Kondisinya gimana? Kondisinya gimana? Ya. Oke. Ya, mungkin bisa sedikit aku di mana ya sekarang seperti itu ya. Nah, kalau aku bayangin ya, kalau kita sebagai orang tua yang kayak pemanah itu ya, nggak cuma butuh skill memang, nggak nggak cuma butuh skill belajar memanah ya. Kalau kondisi, iya tulisannya nggak jelas ya. Tulisannya ini, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa mudanya, ya, yang Mazmur 127 itu. Nah, kalau aku bayangin, seorang pemanah bisa mencapai target goal-nya bukan dibutuhkan cuma skill manah doang, ya. Apa yang menentukan anak panahnya ini bisa sampai ke titik yang tepat? Emosi, ya, bisa fokus. Ya, semuanya berawal dari situ loh. Ya. Kita sebagai orang tua juga gitu. Bisa nggak menghandle emosi kita, bisa nggak fokus sebagai parents ketika memang Tuhan udah kasih anugerah itu buat 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 pasangan, buat sebuah family. Ya. Bisa bayangin ya, kalau orang lagi mana tapi nggak bisa fokus karena emosinya sebelum berangkat mana habis berantem sama istrinya misalnya ya. Pasti kacau, ya kan? Walaupun skillnya udah bagus. Ya. Nah, ini pesan-pesan dari saya ya. Anak-anak bisa meregulasi emosi hanya jika ada orang dewasa yang bisa meregulasi diri. Orang tua sebagai penolong anak belajar mengelola emosi negatif ini penting. Dan disitulah anak-anak akan nanti bisa belajar
aku aman, aku dicintai. Kalaupun aku ada salah, ada disiplin, ada konsekuensi, dia tahu bahwa itu bukan emosi, tapi itu bagian dari memang itu konsekuensi saya. Beda ya kalau anak dimarahi karena salah dengan emosi sama anak dimarahi dengan diingatkan konsekuensinya gitu. Oke. Nah, ini ini ada satu ya yang dicatatkan juga nih. Keluarga adalah sebuah unit atau sistem emosional di mana anggotanya saling terhubung dengan intensif secara emosional. Relasi ini sangat mempengaruhi itu, pikiran, perasaan, perilaku tiap anggotanya, ya. Ini kata Dokter Murray Brown, ya. Keterhubungan yang satu ada timbal baliknya dengan yang lain, ya. Pastinya gitu, ya. Maka kita dapat memprediksi akan muncul perubahan timbal balik dalam fungsi orang lain, ya. Bayangin, makanya kalau satu keluarga itu emosinya nggak bagus, pasti anak-anaknya juga merasa nggak safe, nggak aman, ya. Contoh nih, banyak yang terjadi, aku lihat di dalam emosi orang tua ya, meskipun mereka nggak abuse ke anak ya, nggak neglect gitu ya, tapi emosi ini mempengaruhi ini ya, di rumah. Contohnya ini, konflik orang tua ya, tapi yang tidak dewasa ya, itu juga anak jadi tukang pos ya, mamahnya nggak mau ngomong sama papahnya, mamahnya nggak berani negosiasi sama papahnya ya, anaknya yang jadi tukang posnya ya, tukang pos emosinya, sana ngomong ke papa begini gitu. Nanti anaknya ke sana. Bayangin seorang anak-anak yang harus dia beradaptasi dengan kedua-duanya ya, dan dia tahu kebenarannya misalnya, ya. Chaos banget kan ya. Dan bayangin juga kalau itu terbentuk dari dia kecil sampai memasuki para remaja. Apa yang akan terjadi dengan perasaannya ya. Tuh. Ini banyak loh ya di dalam kasus-kasus konseling ya. Tanpa sadar orang tua melakukan ini ya gitu ya. Anak dari parents yang belum dapat mengontrol emosi jadinya emotional abuse juga kan ke anak-anak ya. Contohnya apa? Contohnya yaitu kesalahan-kesalahan yang diserangnya secara emosi ya. Diserangnya secara emosi, bukan diingatkan konsekuensinya ya. Dikata-katain ya, dibanding-bandingin juga kan ya. Ya. Nah, anak dari parents yang tidak dewasa ya, ini biasanya yang jadilah toxic parenting ya. Kebalik, orang tuanya yang minta diperhatiin, orang tuanya yang sengaja membuat anaknya merasa bersalah ya. Nah, seperti itu. Itu juga berdampak. Ya. Nah, ini semua kadang nggak dirasakan sama orang tua bahwa ini berdampak buat anak-anak loh, ya. Contohnya gini, aku berkata, gimana di rumah ini, kita doa bersama. Aku sering nasehatin, Nis, ini juga kok banyak hal yang saya selalu diskusikan sama anak-anak. Kesannya baik semua ya, tapi ternyata anaknya jadi tukang pos mama sama papahnya gitu ya. Iya, ya. Atau yang tadi tuh semua baik-baik saja, tapi ketika ada kesalahan, orang tua membuat anaknya merasa bersalah ya. Orang tua yang nggak bisa dewasa dan anaknya yang kayak seperti nggak bisa problem solving dan jadi artinya hopeless
orang tuanya nggak menolong. Nah, seperti itu. Mhm. Ya. Banyak konseling dari keluarga yang kelihatannya sudah memberikan nilai-nilai bagus, apa sih, kayak semuanya kayaknya nggak ada masalah. Tapi ketika tahu ini semua sebabnya adalah, kondisi emosional orang tuanya, anaknya kena anxiety disorder, kecemasan yang berlebihan, ya. Dan nggak ada kaitannya tuh dengan nilai-nilai yang udah ditanam, lupa semua dah, ya, anak-anaknya itu. Mhm. Oke, ya ini yang tadi aku bicarakan, gimana sih, pola parenting yang pas jadi orang jadi apa, jadi mendampingi anak, supaya mereka dengan disiplin maupun dengan, apa, harapan-harapan orang tua, mereka tetap merasa dicintai dan merasa aman gitu ya. Nah, ini dari bukunya Growing Kids God's Way, boleh kalau baca, tapi katanya bahasa Inggris ya, belum belum ada Indonesianya. Parenting yang tepat adalah yang sesuai usia ya. Nah, kalau di sini disiplin tuh mulai anak usianya tuh, eee sampai anak-anak TK lah, ya. Ini disiplinnya satu arah, ya. Jadi nggak pakai tawar-tawaran boleh, ya. Ayo sekarang jamnya mandi, mandi, mainnya berhenti, nah itu satu arah boleh, ya. Karena memang kita lagi latih mereka habit kan, disiplin. Dan biasanya anak-anak seperti itu, kalau emosi orang tuanya bagus ya anak-anak akan patuh sih. Itu anak-anak umur segitu belum ada perlawanan, yang mereka tahu adalah, ya udah ikut gitu ya. Kalaupun ada anak-anak udah kelas TKB kan nanti nih segala macam, orang tua masih bilang gini, "Sekarang ya." Anak-anak udah pasti ngikut gitu ya. Nah, memasuki SD sampai pra remaja tadi, itu disiplin udah mulai dikurangin ya, yang adalah training. Training itu adalah kayak kita training loh, ingat ya, ngajarin, terus habis itu liatin. Kalau dia salah, nggak disalah-salahin, tapi justru namanya training diajarin lagi gitu ya. Kalau gagal, dievaluasi ya. Coba gagalnya di mana ya? Ingat seperti kita lagi training karyawan. Nah, seperti itu. Ya. Yang bagus kan gitu kan? Kalau gagal kenapa ya, dievaluasi, kalau salah nggak disalah-salahin ya, tapi, dilihat kenapa gitu, terus diajarin lagi. Nah, anak-anak juga gitu, ya, termasuk dalam habit ini. Semoga kalau disiplinnya jadi di waktu, sampai kelas 1 SD disiplinnya jadi ya, ke depan-depannya nggak akan sulit sih dengan habit ini, ya. Nah, itu masa-masanya training, ya. Authority-nya udah bukan satu arah lagi, udah mulai, dua arah, ya. Apalagi yang udah memasuki preteens, ya. Sering ditanya, maksudnya sering didiskusikan dulu, ya. Kalau bikin jadwal anak-anak didiskusikan nih, jadwal dari mami segini, begini, begini. Ketika gagal dievaluasi, ditanya anaknya, kayak gitu, ya. Nah, kalau udah remaja, aduh jangan masuk disiplin lagi ya, mental semua tuh, yang ada berantem. Ya, disiplin itu nggak cocok buat remaja, ya. Itu arahnya udah coaching. Coaching itu apa sih? Coach memberdayakan mereka. Justru ini saatnya anak-anak dilepas. Trial error-nya di sini loh. Ya, kalau gagal, ya mumpung masih ada orang tuanya, mumpung masih bisa dibantu. Kalau nggak naik kelas gimana, Miss? Udah dievaluasi belum sebelumnya? Dia udah tahu nggak konsekuensinya? Kalau masih dilanggar nggak naik kelas, ya sudah nggak apa-apa nggak naik kelas aja. Daripada nanti kuliah dia gagal loh. Duitnya lebih parah lagi kan, apalagi udah mau akhir kuliah gagal. Ya. Tapi aku yakin kalau orang tua sabar untuk bisa mengevaluasi, ya, tarik ulur, ya, diskusi lagi, mendengarkan, memberdayakan, dilihat dia punya kapasitasnya apa, kita kasih kepercayaan. Dalam periode ini, artinya 6 tahun ya, SMP, SMA, harusnya bisa.
Kalau kalau kita benar-benar fokus kayak tadi ya, mana fokus gitu ya, bisa ya. Tuh. Biasanya orang tua tuh baru sadarnya ketika anak-anaknya udah kelas 2 SMA, yang cuma tinggal setahun, bentar lagi mereka udah pada pergi gitu ya. Baru sadar, "Hah, dia belum bisa apa-apa, gini aja di sini semua masih dibantuin, gimana nih?" Wah, panik ya, terus udah mulai baru didisiplinkan. Ya udah nggak masuk, yang ada berantem, ya. Mhm. Seperti itu, ya. Ketika pola ini dilakukan dan orang tua siap, anak-anak akan grow-nya, mereka pasti akan ngerasa aman dan dicintai, ya. Nah, kalau coaching teens ada masalah, ini, sistemnya diskusi bareng, evaluasi bareng, ya. Jadi mereka tetap merasa, aman dan dicintai, ya. Nggak bisa didisiplinkan ya, jadi kalau udah teens, terus ada masalah, terus sita gadget, ya, sita jam, sita nggak kasih kasih uang jajan, itu malah jadi ini deh, jadi hubungan relasinya akan nggak baik, ya, kalau udah teens, kalau udah remaja. Ingat, relasi lebih penting daripada masalahnya itu sendiri ya, kalau udah teens. Nah, ini dia ya, kembali ke kesiapan kita sebagai, orang tua ya. Eee, Ingat dan sadari bahwa anak-anak merupakan titipan Tuhan ya, warisan ya, bukti kebaikan Tuhan loh kalau kita dikasih, anak-anak ini ya. Kalau namanya pusaka kita ngebayangin kan, memang bukan cuman ngasal jadi orang tua ya. Kayak kita punya pusaka harus gimana sih, kayak gitulah ya, nggak usah dijelasin tapi udah kebayang lah, harusnya, kita memang fokus ya, Setiap anak unik ya, punya kepribadian masing-masing, jadi, eee, jangan memaksakan apa yang orang tua pikirkan atau orang tua lihat atau inginkan ke anak-anak. Ini yang selalu jadi konflik orang tua sama sama remaja, ya. Karena banyak orang tua menganggap anak-anak itu manusia mini, ya, padahal bukan, ya. Mereka pikir manusia yang seperti dirinya dan mini gitu ya, enggak loh ya, ya. Nanti deh kalau udah remaja, punya anak remaja tuh baru sadar, ternyata ya dia banget dan gue banget, beda gitu. Ya. Dapat oleh maksud aku gini, kalau anaknya belum remaja jadi waktu kecil, sadari itu, ya sadari itu, terutama waktu anaknya udah SD ya, Jangan selalu kita merasa jadi orang tua yang paling benar ke anak-anak sih, gitu ya, ya. Dapat mengambil peran sebagai teman maupun orang tua. Nah ini ya tadi sesuai usia, mempunyai memiliki waktu terhadap anak. Nah, ini poin pentingnya ya. Seperti warisan loh, seperti pusaka loh. Pusaka aja dirawat ya, maksudnya ada waktu-waktu tertentu untuk kita bisa ini. Nah, anak-anak juga gitu. Ya, pernah nggak kita membayangkan anak kita tuh spesial banget. Jadi kalau spesial itu kita punya waktu juga spesial time buat dia loh. Spesial time-nya apa? Yang ngobrol, ya, yang anaknya masih kecil-kecil, buat deh special time. Teman-teman semua dari pagi sampai malam mau tidur, kapan ada waktu sama anak hanya nemenin main atau ngobrol, nggak ngapa-ngapain, nggak pegang gadget, nggak ngapa-ngapain, spesial buat dia. Coba hari ini aja deh, hari ini kan Sabtu ya, dari pagi sampai malam sampai sore inilah ya, ada nggak spesial yang benar-benar spesial untuk dia? Nggak ngapa-ngapain, cuma main nemenin ngobrol. Ya, nanti di checklist ya. Nah, idealnya setiap hari harus ada 15 menit aja cukup. Tapi setiap hari, ya, itu di maintenance. Kalau anak-anaknya masih kecil, ini bisa di maintenance, percaya aja. Nanti kalau udah remaja, mama itu ya jadi teman curhat dan jadi figur penolong, ya.
Sabtu juga sibuk, Kak. Iya. Biasanya tanpa sadar ya, kesannya orang tua hadir ya, heeh, tapi sambil ini itu, ya, heeh, dan tanpa sadar juga semua yang kita komunikasikan ke anak itu isinya instruksi semua loh, bukan ngobrol, instruksi semua, tanpa sadar, ya, "Udah makan belum, Dek? Jangan lupa, Dek, minumnya." Ini semuanya instruksi loh tanpa sadar. Di sekolah, instruksi lagi, gitu. Ada loh anak-anak yang konseling, dia cuma tiduran dan dia bilang gini, "Kayaknya aku paling ngerasa aman dan paling nyaman di sini deh, Miss." Sepanjang sesi konseling, dia menikmati doang loh, nggak ngobrol, baca buku kadang, heeh. Terus saat dia udah selesai kayak dia kayak berat banget untuk memasuki dunianya lagi. Nggak apa-apa ya. Jadi konseling tanpa berkata-kata juga powerful, ya. Nah, coba orang tua punya waktu untuk tadi ya, seperti Mekawat Pusaka Allah itu harus ada waktunya lah ya, setiap hari 15 menit aja ya. Nggak ngobrol juga nggak apa-apa, tapi nggak ngapa-ngapain loh spesial buat dia. Ya. Nah, ini mempunyai pedoman yang disepakati sebelumnya ini buat pasangan ya, suami istri harus membuat kayak apa sih yang akan kita nilai-nilai apa yang ditanamkan, pedoman siapa yang nanti akan mengambil keputusan pendidikan, milih sekolah, porsinya gimana dan segala macam itu dipersiapin loh, ya, itu harus dari awal, ya. Yang belum melakukan nanti dibicarakan ya, karena kalau nggak ada waktu untuk membicarakan, waktu berlalu gitu, ya. Nah ini kompak mengasuh anak, peran keduanya penting ya, meskipun tadi mama adalah yang diingat anak-anak pertama kalau minta tolong ya. Katanya nih, your mother is your first friend, best friend, most loyal friend, and forever friend. Maka ketika anak perempuan hubungan dengan mamahnya baik banget dari kecil, mamahnya bisa jadi best friend, dia akan mudah juga loh menjalin hubungan dan trust, percaya ke teman-temannya, teman-teman perempuannya ya. Ya. Jadi penting kan punya best friend dari kecil. Siapa best friend yang paling pertamanya? Mamanya. Ya. Nah, kalau dari sisi ayah ya, a daughter first love and son first hero. Ayah ini adalah orang laki-laki pertama yang mencintai anak perempuannya ya. Peran ayah penting waktu anak-anak perempuan masih kecil. Ya. The true love is her father. True love. Nah, jangan kalau punya laki-laki tuh ayah ya pahlawannya kan, hero-nya. Nah, pengalaman relasi anak-anak dengan orang tua ini merasa safe dan dicintai, ini berpengaruh sama bagaimana nanti ke depan dia juga merasa aman dan dicintai Tuhan dan merasa percaya akan karunia Tuhan sih, anugerah dari Tuhan. Ya, kalau dia aja nggak percaya orang tuanya, ya, bagaimana dia bisa percaya sama sesuatu, sama Tuhan gitu, ibaratnya gitu, ya, yang nggak kelihatan apalagi, ya. Apakah nilai-nilai bisa masuk? Seorang remaja selalu bilang gini, percuma Miss, anak remaja udah pintar-pintar kan, percuma Miss doa tiap hari, baca Alkitab tiap hari, tapi apa yang dilakukan nggak sesuai. Nah kan, kalau anak-anak udah bicara gitu, ya, gitu. Ya. Nah, pengalaman rasa aman dan dicintai ini penting ya, karena apa? Anak-anak remaja sekarang banyak ya yang ibaratnya jadi nggak percaya sama Tuhan tuh justru karena melihat
dia nggak dicintai dan nggak disayangi. Aku pernah dapat remaja ya, mamanya itu keluarganya bukan dari keluarga inilah, suami istrinya ada konflik lah ya, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, pengaruhnya ke emosi orang tua, dan orang tuanya juga nggak memberikan rasa safe buat anak, karena abuse juga ya. Tapi dia tanamkan nilai-nilai loh, ya. Tanamkan nilai-nilai tentang hormat ke orang tua, berdoa, terus mereka juga ke gereja gitu ya. Anak ini pas waktu remaja kena isu depresi. Nah, dia bilang gini, waktu aku kecil, aku pikir memang harus nurut karena itu yang diajarin. Dan kalau melawan orang tua tuh dosa. Jadi waktu kecil aku nurut loh, Miss, katanya gitu. Setelah aku remaja, aku tahu, katanya. Dan aku bertanya sama Tuhan, aku nggak bisa loh kalau punya orang tua kayak begini, nggak dilawan, katanya. Ya udah, kalau memang dosa, kalau aku ngelawan orang tua, ya udah nggak apa-apa. Tuhan, kalau aku dosa, Tuhan mau hukum aku apa sih? Katanya gitu. Ya, sampai sampai dia kehilangan kedekatan ya sama Tuhan. Ya, balik ya. Jadi nilai-nilai atau apapun yang kita tanamkan anak-anak akan sia-sia loh kalau kita sebagai orang tua nggak siap jadi orang tua. Nah, ini dia nilai-nilai tadi, bukan baca Alkitab yang paling utamanya atau kasih nasihat bahwa anak harus patuh orang tua, anak harus ini enggak, tapi dari teladan ya. Nilai-nilai hidup yang mengakar tuh ya dari orang tua ya. Banyak anak-anaknya tuh kecewa apa yang dia dapatkan dari nilai-nilai yang udah ditanamkan ini nggak sesuai sama teladan dari orang tua ya. Catatannya adalah tidak ada orang tua yang sempurna ya. Maka ya tadi, dengan rendah hatilah kalau kita salah, dengan rendah hatilah kita nggak selalu jadi orang tua tuh harus benar ya, apalagi ke yang remaja ya. Kita nggak sempurna juga kok. Dan kalau anak-anak melihat ketulusan kita sebagai orang tua yang nggak sempurna, ada kesalahan, kadang berantem juga sama suami, ya kan? Ya kadang ada hal-hal yang memang nggak sesuai, ya. Kadang masih emosi, minta maaf, ya, gitu, dan berubah. Ya. Nah, figur penolong ini, ya. Yang tadi ya, anak-anak carinya pasti orang tua dulu. Pertanyaannya, kita udah siap nggak jadi figur penolong ya? Karena anak-anak belajar dari keberhasilan dan kegagalan. Anak-anak tuh nggak adanya berhasil terus, enggak kan? Pasti ada kegagalan kan? Nah, ketika gagal, siap nggak orang tua untuk bisa menerima dan menolong? Itu ya. Sudahkah orang tua menjadi figur penolong pertama? Nah, kalau anaknya masih kecil, dibangun lah ya. Ini salah satu anak yang bunuh diri ya. Dia bikin video syuting terakhirnya, dia tulisnya ini, I have nobody, I need someone. Dan dia kirimin ini, dan temennya lihat, tapi nggak sempat nolong, nggak sempat dilaporin lah ke orang tuanya, keburu dia meninggal. Ya. Nah, orang dewasa jangan pernah merasa bersalah. Buat teman-teman yang anaknya udah remaja atau yang udah terlanjur ya, merasa bahwa banyak hal belum sesuai ya, jangan pernah merasa bersalah ya atau terpuruk ya, karena mereka butuh Anda ya, butuh orang dewasa ini ya. Kadang kalau masalah-masalah dalam rumah tangga nggak bisa selesai, atau apapun relasi dalam keluarga kita sebagai orang dewasa nggak bisa berhasil ya, ingat doa inilah ya, apapun yang aku lakukan ya, coba berbuat segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Segenap hati aku sebagai ibu buat anak, udahlah nggak peduli lah kalau suami gue nggak mau kerja sama.
ya udah capek daripada mikir dua-dua, misalnya seperti itu, atau sebaliknya, ya karena ada yang sebaliknya juga kan, suaminya yang lebih ke konsen ke anak, ada juga loh zaman sekarang ya. Karena merubah orang dewasa kan lebih sulit, ya kan, butuh proses yang lebih lama. Oke, merubah orang lain. Ya. Ya, dan buat anak-anak yang sudah terlanjur memang ya hasil dari education from home-nya mungkin gak bagus, coba bangun kembali self respect mereka. Mulainya dari mana? Mulai dari kita menghargai mereka lah, ya. Mereka bisa menghargai diri sendiri dari mana? Dari orang tua yang menghargai dia lah, ya. Mangkok aja tuh yang di Jepang ya, yang udah ketak-ketak kalau bisa dibentuk ulang pakai emas berharga banget ya. Disebutnya reparenting ya. Kita bisa repair memperbaiki dengan reparenting juga bisa ya. Selagi anak-anaknya masih sama kita ya, selagi mereka masih sama kita. Penerimaan tanpa syarat ya. Tadi ya bikin special time jangan lupa ya. Nah, ini penerimaan tanpa syarat ya. Berdoa bersama, terima kegagalannya, dan jangan lupa ya free hug. Ada yang masih sering peluk anaknya nggak? Pasti ya. Hug itu, pelukan itu terapeutik loh, ya sampai ada free hugs tuh. Di mana-mana ya, ada terapi memeluk kan, ya. Ini punya kekuatan ya. Kalau anak-anaknya masih kecil, biasain lah gitu ya. Dan keluarga ya, keluarga itu adalah karunia ilahi ya. Allah memberikan dan kita semua yang para papa mama dipilih ya. Ini di bukunya Pak Julianto ada tuh merawat keluarga tentang perkawinan yang sehat dapat menjadi pemulihan hidup dari trauma masa lalu kita sendiri dan kemampuan bersama melewati masa-masa ini ya akan bisa lebih berfungsi lah sebagai keluarga, terutama emosi ya, secara emosi. Dan fungsi keluarga berdampak kekal ya teman-teman. Oke, ini sebagai penutup ya, keberhasilan pengasuhan orang tua dimulai sejak anak-anak ya. Jadi mumpung yang anaknya yang masih kecil, mulai ya dari rumah, karena kasih yang dari rumah akan kembali ke rumah ya. Nah, ini boleh buat PR teman-teman, kalau udah dengerin ini kan udah ada masuk sedikit-sedikit ide atau awareness gitu ya. Nanti kalau webinarnya udah selesai lupa lagi gitu. Nah, jadi pertanyaannya, buat atau ada satu langkah konkret apa yang akan dilakukan teman-teman di dalam keluarga ini ya, yang mulai mau dilakukan loh, langkah konkret ya. Dan sebuah komitmen itu harus ada waktunya. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah mau mulainya kapan? Gitu. Ya. Oke, coba aku kasih jeda ke teman-teman sebentar. Setelah dengar ini, apa kira-kira yang start from home ini ya, satu langkah konkret mau mulai dilakukan? Dan mulainya kapan? Oke? Ya, ini alamat Instagram aku untuk bisa kontak dan jika ingin ini ya apa tanya-tanya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Linawati. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut ke Q&A, mungkin teman-teman juga sambil ada yang sedang menuliskan PR-nya tadi ya Bu ya. Nah, ya bukan PR, tugas atau mungkin challenge untuk kita. Kalau mungkin dikatakan PR, malas PR, atau mungkin tugas, banyak tugas. Tapi kalau dikasih challenge tuh kita rasanya kayak pengen doing something ya teman-teman ya. Wah, lagi ada challenge nih kayak gitu. Atau mungkin nanti bisa disebarkan di media sosial masing-masing juga bisa ya. Kak Novi, silakan Kak Novi. Ya, selamat sore Kak Lina. Terima kasih pemaparannya hari ini. Saya mau tanya Kak, ini kebetulan saya kan ngajar guru BK ya, dan saya beberapa memang merujuk anak-anak yang tadi mengalami stres atau yang lain dan mulai cutting Kak. Ini kayaknya ngetren lagi nih ya. Dulu sempat ada, terus karena pandemik mungkin ya nggak pernah
terjadi, nggak pernah melihat lagi anak-anak yang seperti itu. Nah, sekarang ini beberapa anak mulai cutting dan ya memang dari kalau tadi memang start from home ya, semua berasal dari keluarga, memang single parent, mamanya, terus sibuk kerja dan dia anak satu-satunya seperti itu. Ya intinya bagaimana ya Kak kita sebagai guru BK tuh nolong anak-anak yang seperti itu. Karena untuk cutting sendiri saya juga agak agak apa ya, kurang bisa ngatasin ya, kadang-kadang ya hanya bisa menjadi teman curhat aja. Apakah memang perlu rujuk ke psikolog atau seperti apa, Kak? Terima kasih, Kak. Iya betul banget. Wah ini guru BK setelah pandemi PR-nya banyak ya, numpuk. Iya, waktu pandemi kemarin aku nerima klien tuh semua self-harm semua loh, remaja. Nah, memang lagi banyak, iya. Dan kebanyakan mereka tuh anak baik-baik, ya kan? Yang dari keluarganya baik-baik. Justru anak-anak self-harm ini aku melihat adalah anak-anak yang tipenya nggak berani melawan. Dia sayang orang tuanya, tapi dia nggak mampu kan untuk bisa meregulasi itu semuanya gitu. Ya. Nah, titik kesembuhannya dari anak-anak yang aku biasa tangani itu adalah di orang tuanya sih memang, penerimaan orang tuanya. Jadi saat dia melakukan itu ya tidak disalahkan, tetap didampingin, terus dianterin terus konseling seperti itu. Dan sebagai konselor nggak usah hopeless karena memang kelihatannya nggak ada kemajuan karena cuma ngobrol-ngobrol. Semakin dikasih PR itu semakin dia terbeban juga karena banyak kan belum mampu. Jadi dengerin aja sih. Dan itu kita percaya ya tadi kalau orang tua bisa re-parenting, konselor adalah bisa re-experience, membuat pengalaman baru mereka diterima gitu. Iya. Kesembuhannya nggak nyangka kadang. Tiba-tiba self-harming berhenti loh. Tapi memang nggak bisa cepat. Aku lihat 12 sesi dan konsisten. Anak-anak ini kan cenderung cemas. Jadi konselornya jangan bikin kecemasan. Misalnya janji-janji habis itu sorry ya Miss lagi nggak jadi ya kita mendolongnya. Nah itu kan cemas. Langsung tuh trust-nya hilang. Dia isunya kan isu cemas. Jadi yang penting itu membuat mereka rasa aman. Konselornya juga harus kontennya jangan cemas ya. Nanti healing sendiri sih biasanya ketika dia merasa ada re-experience baru dengan konselornya gitu. Oke, Kak. Thank you. Ya. Oke, terima kasih Kak Linawati. Oke, Kak Foti, silakan Kak Foti. Kak, maaf Kak, sebenarnya saya itu salah tekan, tapi karena udah terlanjur, saya sekalian tanya aja kalau gitu ya Kak. Sorry Bu Lina. Gini Bu, saya mau tanya, gimana kalau misalnya orang tua itu udah terbiasa dengan pola didik yang udah dia berikan, terus karena seperti yang tadi Ibu bilang ya, untuk berubah itu orang tua perlu aware dulu. Dia sadar nih ada yang salah dengan pola asuhnya atau nilai-nilai yang dia tanamkan, terus kemudian dia mau berubah, dia mulai berubah, tapi kayak dia melihat respon anaknya tuh orang tua jadi merasa jadi kayak kok aneh ya, awkward ya, apa saya teruskan aja nih perubahannya atau stop aja gitu. Nah, tanggapan Bu Lina sendiri gimana nih? Apakah ini apakah perubahan seperti ini baik atau gimana mereka akan mereka berusaha untuk terus mempertahankan perubahan ini gitu. Iya. Ya, Bu Hoti, meskipun bertanya susah, tapi aku kayaknya tahu deh maksudnya. Soalnya ya semoga kalau ada contoh kasusnya kan lebih gampang ya. Tapi aku tahu gambarannya gini karena ini banyak yang terjadi di parenting gini. Gini, anak kalau udah remaja ya, kalau anak kecil itu bagi teladan, mencontoh. Jadi kalau orang tua pengen anaknya berubah,
orang tuanya harus kasih contoh lah, ibaratnya kalau anaknya kecil. Tapi kalau anaknya gede, terus remaja, terus orang tua pengen anaknya berubah, harus dari orang tua dulu, ya, harus dari orang tua dulu gitu. Nah, apakah anak bisa langsung ngikutin dan berubah? Enggak, jangan diharapkan ya. Justru sebaliknya, kadang mereka menguji dulu, ya. Ada ujiannya, ini benar nggak nih orang tua gue? Serius berubah, diuji. Ya, disitulah remaja sedang membentuk re-experience-nya lagi untuk merasa trust dan merasa iya ya benar aku dicintai loh, dia berubah gitu. Ya. Ya, segala hal yang baik lakukan terus perubahan itu ya. Kalau anaknya belum berubah, jangan patah semangat lah. Wong kita ngebentuk dia aja 12 tahun. Kalau tiba-tiba langsung orang tuanya berubah dia berubah, itu namanya mukjizat banget gitu loh. Butuh waktu juga. 12 tahun ini bisa diubahnya berapa? Minimal setahun gitu ya. Lakukan terus berulang-ulang teladan-teladan yang baru, kasih re-experience baru ya. Awal-awal pasti ada ujian dari anak itu sendiri karena anak perlu bukti ya. Itu catatannya. Sabar. Aku kalau kasih parent gitu, pasti ada ujian dari anak itu, pasti ada ujian. Mereka pengen bukti dulu ya. Ya, gitu ya, Bu. Terima kasih Bu Lina. Terima kasih Bu Lina. Teman-teman, oke masih ada teman. Oke, Kak Lisa, silakan Kak Lisa. Oke, terima kasih Daniel. Kak Daniel, ya. Terima kasih kesempatannya, Bu Lina. Saya mau bertanya, tadi kan benar orang tua itu harus menjadi penolong gitu ya, harus menjadi penolong bagi anak-anak di dalam keluarga ketika di masa pendidikan. Nah, yang seringkali terjadi juga, apalagi di dalam keluarga yang relasi orang tua dengan saudara-saudaranya. Jadi anak ini, om dengan tantenya itu juga relasinya dekat, gitu, artinya kuat. Nah, seringkali juga ada intervensi. Nah, intervensi dari entah tante atau entah om atau entah mungkin juga opa, oma gitu. Nah, gimana caranya atau bagaimana sih sebenarnya sikap orang tua gitu ya, maksudnya karena ada waktu-waktu juga di mana biasanya anak ketika misalnya orang tua sedang punya entah tugas dinas atau hal yang lain dan akhirnya dititipkan ke om dan tante, paling tidak ada juga hal-hal yang mungkin sebenarnya tidak bermaksud untuk menanamkan, tetapi secara verbal mungkin disampaikan dan itu akhirnya disimpan anak sebagai pegangan juga. Bisa jadi juga ada yang nggak sejalan dengan yang disampaikan oleh papa mamanya. Nah, bagaimana orang tua ini artinya bisa menjaga tetap anak ini dia netral, jadi artinya tetap punya rasa hormat juga kepada om dan tantenya, dan juga tetap istilahnya memandang orang tuanya ini sebagai figur utama dalam pendidikan. Ya, thank you Bu. Ya, menolong ini bukan berarti melayani semuanya fasilitas ya. Ini lihat umurnya. Kalau remaja itu menolongnya justru kalau mereka minta tolong dong, gitu ya. Atau kita bisa menawarkan dulu, nggak semuanya harus ditolong ya. Jadi tergantung usia itu. Nah, terkait peran-peran yang lain, gini. Baik dalam pengasuhan, jika ada orang tua yang nggak sendirian ya, misalnya ada bibinya, ada pamannya, ada neneknya serumah, itu harus bikin boundaries. Kalau serumah ya, harus bikin boundaries, batasan-batasan. Orang tua juga harus pede ya ngomong mana batasan sebagai orang tua yang memang nggak boleh orang lain ambil ya. Nah, ketika ada batasan yang jelas, orang lain juga akan lebih aman kan untuk bisa ngatur anak orang gitu ya. Kalau enggak kan dia juga kebingungan, tapi kalau batasannya jelas,
dikatakan batasannya mana-mana itu perlu dibicarakan, terutama kalau yang masih serumah sama nenek ya. Ini kalau yang masih serumah. Nah, kalau yang enggak serumah, pertanyaannya gini, bagaimana waktu kehidupan masa kecilnya, karena attachment bonding itu dibentuk dari anak-anak kecil kan, nggak bisa saat remaja tiba-tiba anak bisa bonding, nggak bisa, jangan berharap ya. Dan nilai-nilai yang akan masuk atau apa ajaran-ajaran yang akan masuk tuh yang mana? Nah, sekarang aku tanya Bu Lisa ya, aku kasih nasihat ya ke Bu Lisa gini, Bu Lisa tuh harusnya begini begini ya. Nah, sama misalnya orang yang deket banget sama ibu, sahabat ibu yang kasih, kira-kira ibu akan lebih percaya ke siapa gitu. Mungkin bukan kayak nasihat ya, kalau nasihat kan kita bisa lihat ini yang lebih pakar siapa gitu, tapi kayak nilai-nilai kayak inilah, kayak misalnya ide-ide ya, atau kayak saran-saran gitu ya. Nah, akan lebih nurut siapa lah kayak gitu ya, nurut yang dia rasa paling dia percaya ya, nurut yang dia ngerasa dia rasa percaya itu. Nah, lebih ke pamannya atau lebih ke orang tuanya gitu, selama ini gimana gitu. Tapi kalau pamannya selama ini dari teladannya aja nggak memberikan yang baik, gimana dia percaya? Boro-boro mau dengerin omongannya, ya pasti dengerin omongan orang tuanya lah gitu. Anak apalagi udah remaja ya, bisa melihat teladan yang benar yang mana gitu. Tapi kalau kasusnya yang jelasnya gimana kan aku nggak paham ya. Tapi dari pengalaman dan teori ya sebegitu. Dengan siapa anak attachment, itulah dia yang paling merasa bonding gitu, attachment awal terutama ya. Makanya nggak semua, kalau waktu kecil tuh sama papa mama kan, ada yang sama pembantu susternya ya, dan dia sangat attachment sama pembantunya kan, sama susternya ini ya. Iya, karena menurut teorinya Bowlby, attachment adalah figur pengasuhan pertama yang sejalan yang bisa memberi rasa aman. Nah, bisa jadi orang tuanya, bisa jadi neneknya, bisa jadi susternya, nah, siapa aja. Tapi sebaiknya Bowlby menulis adalah orang tuanya, mother, gitu. Itu Bu Lisa. Oke, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sudah? Sudah cukup? Oke. Kalau begitu terima kasih banyak Kak Linawati untuk sharingnya. Kami dari segenap tim bertugas dan juga dari teman-teman panitia, dari teman-teman pengurus juga mengucapkan terima kasih